Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di materi QGIS pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana teknik likeness dan titik sentroid pada sebuah visualisasi peta. Mungkin Anda pernah melihat sebuah peta yang dirancang dalam sebuah aplikasi atau sebuah website. Tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan data sebuah peta yang divisualkan menggunakan likeness atau istilahnya gradasi warna. Pada peta ini adalah peta yang menggambarkan sebaran wabah COVID-19 di Amerika, CDC ya. Peta ini dirancang menggunakan teknik likeness atau gradasi warna, di mana semakin gelap warnanya ya, ini maka data COVID-nya semakin tinggi. Misalkan datanya di Washington itu ada 11.152, ini sangat tinggi sekali. Ada ya daerahnya di Mentone itu ada 422. Ini adalah teknik gradasi. Jadi banyak sekali teknik sebenarnya dalam memvisualisasikan peta yang datanya sudah kita tuangkan dalam bentuk atribut tabel. Nah, data ini yang akan kita rancang nanti ini menggunakan istilahnya likeness atau gradasi warna. Kemudian satu lagi, kita pernah barangkali melihat peta seperti ini ya. Ya, ini adalah sebaran COVID-19 di Indonesia. Ketika kita arahkan kursor kita ke beberapa titik yang warna merah ini, ya, ini menggambarkan jumlah data atau jumlah sebaran virus COVID-19 di suatu daerah tersebut. Nah, semakin besar titik ini, maka disimbolkan bawahnya semakin banyak kasus yang terdampak di daerah tersebut. Ini dinamakan dengan teknik titik sentroid namanya ya. Ini ketika kita menggunakan elemen grafiknya, kita menggunakan size. Semakin besar ukuran dari titik sentroid ini, maka semakin banyak kasus atau data di daerah tersebut. Nah, kedua teknik ini yang akan kita jelaskan pada pertemuan ini. Bagaimana Anda bisa merancang sebuah aplikasi dengan metode ini, kedua metode ini yang kita tuangkan di dalam sebuah aplikasi QGIS. Hal yang perlu Anda siapkan barangkali, yang pertama Anda memiliki data sebuah sebaran di daerah, di masing-masing daerah di suatu wilayah, apakah sebaran penyakit atau sebaran data kependudukan, data angka kemiskinan dan segala macamnya. Yang penting di situ ada data yang kita tuangkan dalam data atribut. Kemudian kita akan membuat rank datanya agar kita klasifikasikan ke dalam beberapa warna seperti ini. Langsung saja, silakan dibuka aplikasi QGIS-nya. Buka aplikasi. Nah, sebelum masuk materi itu, ya, ini adalah gambar grafik elemen untuk memvisualisasikan sebuah peta ke dalam peta digital. Nah, grafik elemen ini yang akan kita pelajari hari ini adalah menggunakan visual variabelnya adalah size. Ya, size ini yang nanti lebih erat dengan penggunaan titik sentroid. Kemudian ada likeness, ya, ini yang disebut dengan gradasi warna. Misalkan ini semakin pudar warnanya, maka datanya barangkali semakin sedikit. Begitu juga dengan size, semakin kecil titiknya, maka datanya semakin sedikit juga sebarannya atau data yang ada di daerah itu. Nah, ini adalah teknik saja dalam memvisualisasikan sebuah data ke dalam sebuah peta digital. Nah, langsung saja silakan dibuka aplikasi QGIS-nya. Kemudian Anda buka file SHP yang sudah ada data
yang akan kita jadikan bahan uji untuk memasukkan gradasi warna, teknik gradasi warna, dan teknik centroid ini. Silakan dibuka ya. Ini kita ambil data source-nya, kemudian pilih vektor. Anda cari data yang sudah ada file SHP-nya ya, file SHP-nya. Ini file SHP. Kita cari yang .shp. Oke, pastikan data ini ya, data file SHP ini sudah ada atributnya dalam bentuk data kuantitatif atau angka, sehingga bisa kita implementasikan nanti untuk teknik-teknik ini. Setelah itu kita add. Ya, ini sudah tampil ya. Kita close. Ini adalah data peta Indonesia per provinsi. Ini masing-masingnya sudah dikelompokkan per provinsi. Sekarang kita lihat bagian atas ini data atributnya. Nah, ini adalah data atribut pada peta tadi. Jika Anda belum memiliki data atribut ini, silakan Anda gunakan atau Anda coba bagaimana cara mengimport data, tabel, serta join data atribut yang sudah saya bahas di video sebelumnya, agar kita tidak mengimport satu-satu di bagian ini. Nah, saya nanti akan menggambarkan ada data positif dan data yang meninggal pada sebaran COVID-19 di Indonesia. Data ini adalah data asumsi ya, bukan data sesungguhnya. Untuk data sesungguhnya silakan Anda rujuk ke situs covid19.go.id sehingga bisa Anda tuangkan ke sini. Oke, ini datanya sudah ada. Kemudian langsung kita akan masuk ke penggunaan teknik gradasi warna. Pada bagian layar ini kita klik kanan, kemudian properties. Nah, sudah ya. Pada bagian simbologi ya, kita pilih ini, kemudian di bagian kategori simbologi ini kita pilih graduate. Nah, kemudian value dari graduate itu yang kita pilih adalah, misalkan kita ingin mengklasifikasikan berdasarkan data positif di daerah yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian warna simbolnya ya bisa kita geser, misalkan saya mau warna kuning. Ya, ini. Oke, ini legend format kita standarkan saja dulu. Kemudian color map ini kita rubah menjadi oranye ya. Yang penting warnanya adalah warna gradiasi karena kita akan menggunakan teknik gradiasi warna. Ini kita klik color map, kemudian saya pilih warna oranye. Warna oranye. Setelah itu kita kelompokkan. Anda mau mengelompokkannya berapa ranknya? Pada video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana cara mengklasifikasikan sebuah daerah ke sebuah data, kemudian kita tuangkan dalam bentuk peta. Nah, kemudian ini kita kelompokkan menjadi 6 ya. Saya gunakan kelompok menjadi 6. Ini adalah klasifikasinya, pengelompokan data atribut dari field COVID positif ini. Saya kelompokkan menjadi 6. Misalkan warna putih ini adalah warna yang dimana daerah tersebut masih belum terdampak atau tidak ada ya, tidak ada. Nah, ini bisa kita rankkan misalkan dari 1 sampai berapa, atau dari 0 lah, dari 0 sampai 1. Kemudian Anda rank dari 1 sampai 3. Ini bisa Anda rank nanti sampai sesuai data yang Anda butuhkan. Sehingga
data yang terakhir ini adalah data yang paling tinggi. Oke. Nah, kemudian setelah kita classify ya, ini bisa kita lihat di map ini, kita klik apply dulu. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah kelihatan data yang warnanya coklat di sini adalah data yang sebaran COVID-nya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Ini ada yang positif 39. Ini ada yang positif. Nah, ini kita lihat di sini. Misalkan Jawa Barat ya 400 sekian. DKI juga begitu. Ya. Ini berarti teknik gradasi warnanya sudah terimplementasi. Ini kenapa beda dengan peta sebelumnya? Ini adalah data visual ya. Ini adalah data visual yang saya asumsikan, bukan data sesungguhnya. Untuk data sesungguhnya sekali lagi silakan Anda bersumber kepada situs covid-19.go.id. Nah, ini datanya sudah oke. Kemudian data ini akan kita tambah map digitalnya agar ada background ini masih putih. Caranya adalah kita harus menambahkan sebuah plugin namanya Quick Map Service. Oke, kita klik plugin, kemudian kita pilih manage. Ya. Nah, pada manage ini kita search di bagian atas ini, namanya adalah Quick Map Service. Nah, ini Quick Map Service ya. Kebetulan saya sudah terinstall. Bagi Anda yang belum install, klik Quick Map Service, kemudian diklik install. Tunggu beberapa saat. Namanya adalah Quick Map Service. Setelah oke terinstall, silakan di close. Nah, biasanya plugin itu akan tampil di bagian ini, persis peta seperti ini, cuma di bagian kanannya atau samping kirinya. Nah, sekarang jika Anda tidak tampil seperti ini, bisa Anda lihat di layer, kemudian add layer, kemudian ada di sini plugin namanya Quick Map Service. Nah, ini Anda bisa pilih ya. Ini sumber data map. Ini Quick Map Service ini adalah plugin yang memberikan add layer, penambahan layer yang berfungsi untuk menampilkan peta dunia. Ya, peta dunia secara digital. Mungkin Anda banyak tampilan di sini, ada Google Map, Google Earth dan segala macamnya. Saya hanya ini. Ya, terserah pilihannya yang mana. Yang penting nanti akan menghasilkan sebuah background di belakang ini dalam bentuk peta digital ya, atau peta map online. Next, kemudian kita klik service. Saya pilih misalkan di bagian OSM standar. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ya, ini adalah peta yang kita buat sebelumnya, dan ini adalah peta yang kita input dari data OSM standar menggunakan plugin Quick Map Service. Nah, ini titik koordinatnya sudah oke ya, titik koordinat Indonesia. Kalau sekiranya titik koordinatnya salah, maka otomatis nanti data peta Indonesia bergeser. Kita hilangkan. Nah, maka ini sesuai ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa memodifikasi ya peta ini. Mungkin warnanya Anda bisa ganti lagi di bagian peta ini. Nah, kita akan coba mengurangi opacity seperti ini tampilannya. Ya, pada bagian simbologi kita geser ke bawah, kita cari menu yang namanya adalah layer rendering. Ini kita bisa perbesar opacity-nya atau Anda perkecil sehingga tampilannya seperti ini. Oke, jadi agak sedikit lebih pudar. Nah, demikian
panduan terhadap penggunaan teknik gradasi warna untuk mengimplementasikan atau memvisualisasikan sebuah field yang ada di data atribut. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat. Untuk teknik sentroid akan saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.